Rp2.395.000, Rp2.395.000. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan salat Jumat pada hari ini yakni tanggal 12 Mei 2023 adalah pukul 12.38 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Bayudawi Razi LC, Imam Ustadz Fatur Rahmi, sedangkan muazin Saudara Yaisar Dinarto. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك
ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ثم أما بعد، alhamdulillah, kita melangitkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita seluruh kenikmatan dan keberkahan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan sebelumnya kita mendengarkan khutbah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya dan sangat luas. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kata kebaikan. Banyak kata kebaikan di dalam bahasa Arab. Namun kita akan bahas satu kata saja di waktu yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Di antara arti kebaikan atau makna kebaikan di dalam bahasa Arab itu adalah albir. Albir yaitu dengan tasydid ra di akhirnya. Albir. Albir itu secara umum artinya kebaikan. Salah seorang ulama mengatakan bahwa albir itu artinya adalah at-tawassu'u fil khair. Kita mempunyai kebaikan yang luas, meluaskan kebaikan. Itu adalah albir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara makna albir sebagaimana sabda beliau dalam Sahih Muslim, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu artinya adalah mempunyai akhlak yang mulia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kata albir di dalam Al-Qur'an. Namun dalam kesempatan kali ini khatib akan membahas kata albir yang digandengkan dengan kata al-hub. Kata albir yang digandengkan dengan kata al-hub. Albir artinya kebaikan. Al-hub itu artinya adalah cinta. Apa kaitan dan apa koneksi hubungan antara albir dan al-hub? Itu sangat penting untuk kita jawab dalam kesempatan kali ini, karena dua-dua ini mempunyai keterkaitan yang sangat kuat. Ada banyak ayat yang Allah sebutkan dalam kesempatan kali ini. Silahkan kita mentadaburi 3 ayat saja, dan nanti silahkan kita mencoba untuk mentelaahnya di rumah kita masing-masing, dan kita bahas di rumah-rumah kita tentang 2 kata yang berhubungan ini. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin
wa atal mala ala hubbih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kebaikan itu bukanlah menghadap ke timur maupun menghadap ke barat. Ya, sababun nuzulnya adalah karena orang Yahudi senantiasa mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mengatakan bahwa Rasul tidak konsisten. Dulunya menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Masjidil Haram, enggak konsisten. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa beragama itu atau berbuat kebaikan itu bukan hanya sekedar seremonial. Kebaikan itu bukan hanya sekedar ada musimnya, bukan seperti itu. Kebaikan itu haruslah sesuatu yang bertumbuh dan sesuatu yang harus konsisten. Oleh karena itu Allah mengatakan walakinnal birra, akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan di dalam kehidupan kita adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi dalam pandangan Islam, orang ateis itu udah keluar dari keimanan, sudah keluar dari kebaikan. Walaupun dia baik luar biasa, yang namanya ateis dia keluar dari kebaikan sesuai dengan definisi Islam. Karena kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, dan beriman kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu dimulai dengan keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik di sini adalah wa atal mala ala hubbihi. Ketika hati kita, ketika iman kita itu sudah terpatri di dalam hati-hati kita, barulah ada action, ada amal. Apa amalnya? Di antaranya yang Allah sebutkan di awal-awal adalah wa atal mala ala hubbihi, yaitu adalah orang yang memberikan hartanya karena cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini adalah cinta itu adalah bahan bakar kebaikan. Tidak mungkin kebaikan itu bisa konsisten kalau kita tidak mendasarinya dengan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada hari akhir. Banyak di antara manusia sekarang ini berbuat kebaikan, alhamdulillah. Namun ketika dia diuji, misalnya gini, dia itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini dia berbuat kebaikan, tapi ketika kebaikannya tidak disyukuri atau kebaikannya itu tidak diucapkan terima kasih, dia akan mengatakan, saya sudah berbuat kebaikan, tapi kenapa tidak ada orang yang ucap terima kasih? Saya sudah pamer di media sosial, tapi kenapa nggak ada yang komen, nggak ada yang like, dan sebagainya. Dia kecewa. Padahal sebenarnya yang namanya kita itu berbuat kebaikan, ketika sudah cinta kepada Allah, sudah cinta kepada Rasulullah, itu sudah cukup. Makanya tidak ada istilah dalam Islam itu adalah orang baik yang dia itu kecewa gara-gara orang itu tidak diberikan balasan kebaikan. Enggak ada cerita. Karena apa? Karena Allah mengatakan wahal jazaul ihsan ilal ihsan. Karena Allah akan memberikan kebaikan kepada kita nanti. Di dunia Allah berikan kebaikan, tapi kebaikan yang luas Allah akan berikan nanti insyaallah di surganya kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata albir dalam surah Al-Baqarah ayat 177 itu menunjuk kepada sesuatu yang berhubungan dengan cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sekedar cinta kepada makhluk, ya, kadang-kadang kita kagum dengan makhluk, kita cinta kepada makhluk. Tapi ketika kita kecewa dengan makhluk itu, kita akan mengatakan saya kecewa dengan orang soleh. Saya pernah mendengarkan kata seperti itu. Saya kecewa dengan ustadz. Saya kecewa dengan kiai. Saya kecewa dengan tengku. Saya kecewa dengan abu. Saya kecewa dengan ahli ilmu. Saya kecewa dengan orang soleh. Untuk apa kita kecewa dengan orang soleh? Apakah kita beramal karena orang soleh? Apakah kita beramal karena ustadz? Bukan. Kita beramal karena Allah. Kita beramal karena itu perintah Allah. Kita beramal karena itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita kecewa hanya karena cinta kita kepada makhluk yang kita tidak mendapatkan hal tersebut, bahkan kita kecewa dengan makhluk tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi. Action yang pertama itu adalah memberikan hartanya karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hubungan antara kebaikan, ada hubungan antara harta, dan ada hubungan antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, misalnya kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi surah Al-Baqarah ayat 177,
Sekarang kita mari melihat surat Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah sempurna, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga engkau menginfakkan harta yang engkau cintai. Wa ma tunfiqu min syai', dan apapun yang engkau infakkan dari sesuatu itu pun, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa lan tanalul bir. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan albir. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Sebagian ahli tafsir mengatakan albir itu artinya adalah al-jannah, dan surga yang tertinggi adalah al-firdaus al-a'la. Jadi kalau kita bercita-cita untuk masuk ke dalam al-firdaus al-a'la, maka salah satu jalannya adalah kita menginfakkan apa yang kita cintai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita itu mempunyai apa yang kita cintai. Ada yang mencintai jabatan, ada yang mencintai harta tertentu, ada yang mencintai kebun, ada yang mencintai kendaraan, ada yang mencintai properti dan sebagainya. Apapun yang kita cintai, itu coba kita pelan-pelan. Karena yang kita cintai kan gak hanya satu. Kita cinta dengan barang yang kecil, kita cinta dengan barang yang sedang, dan kita cinta dengan barang yang besar. Kita latihan dengan barang-barang yang kecil dulu. Kita latihan. Sebagaimana sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talhah, dan Abu Talhah itu adalah orang Ansor yang paling kaya, salah satu dari jajaran orang Ansor yang paling kaya. Ketika turun ayat ini, tidak sempurna kebaikan yang kalian miliki kecuali kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talhah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai itu adalah Bayruha. Bayruha itu adalah satu sumur yang sangat jernih airnya, yang berada sekarang ini sudah masuk di dalam bagian Masjid Nabawi. Ya, dia setelah perluasan dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bayangkan satu kebun kurma yang mempunyai mata air yang sangat luar biasa dan dekat dengan Masjid Nabawi. Itu memang properti yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu punya harta itu, maka kamu mau apakan? Apa petunjukmu wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, infakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kamu bisa mengalirkan kebaikannya kepada saudara-saudara terdekatmu yang miskin. Masya Allah. Jadi itu adalah salah satu praktek yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang memberikan tanah terbaik yang ada di daerah Fadak, yaitu daerah yang tumbuh dengan luar biasa pohon-pohon kurma. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan antara albir, kebaikan, almal, harta, dan alhub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita melihat juga dalam surah Al-Insan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Di sini Allah tidak menjelaskan kata albir, tapi Allah langsung memberikan contoh dari kata albir. Allah mengatakan dalam surah Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memberikan makanan ala hubbihi, karena dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diberikan? Yatiman, anak-anak yatim, wa miskinan, orang-orang miskin, wa yatiman, dan anak-anak yatim, wa asira, dan orang-orang yang ditawan. Masya Allah. Jadi ada kata-kata di sini perbuatan kebaikan, yaitu memberikan makanan ala hubbihi, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada orang-orang itu bukan karena la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami itu tidak
memerlukan jaza, tidak perlu balasan, tidak perlu hadiah, tidak perlu di-like, tidak perlu di-share, tidak perlu itu. Wala syukura, dan kami tidak perlu terima kasih. Kami tidak perlu diucapkan terima kasih. Itu adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini marilah kita itu komitmen dalam melaksanakan kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah kita berjuang dengan harta-harta kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang selanjutnya adalah marilah kita tanamkan pondasi kebaikan itu di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah kecewa. Dan ingatlah satu kaidah bahwa di antara makna ikhlas itu adalah lakukan dan lupakan. Lakukan dan lupakan. Karena apa? Karena Allah mencatat segala kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kebaikan kita. Walaupun kita lupa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa dengan kebaikan-kebaikan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu kana lil awwabina ghafura. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فيا عباد الله صلوا وسلموا على نبيكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus rapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله